Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jangan lupa klik tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan like and share video ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Oke, silahkan simak apa yang kami bagikan berikut ini. Oke, langsung saja kita ke soal yang pertama untuk pembahasan pada kesempatan kali ini. Raja Kesultanan Samudra Pasai yang pertama adalah A. Sultan Iskandar Shah, B. Sultan Ali Mukhayat, C. Sultan Malik Al-Saleh, dan D. Sultan Hasanuddin. Nah, jadi yang ditanyakan yaitu Raja Kesultanan Samudra Pasai yang pertama. Nah, ini materinya lumayan sedang-sedang. Kalau kawan-kawan yang dulu rajin menghafal, ya pasti mudah menjawab soal ini. Jadi jawaban materi pasti, jawabannya pasti. Kita lebih banyak menghafal kalau materi soal semacam ini. Ya, jadi untuk ini Raja Kesultanan Samudra Pasai yang pertama adalah C. Sultan Malik Al-Saleh. Kesultanan Pasai yang dikenal dengan Samudra Darussalam atau Samudra Pasai itu adalah kerajaan Islam yang terletak di pesisir pantai utara Sumatera, kurang lebih di sekitar Lok Seumawe dan Aceh Utara, Provinsi Aceh di Indonesia. Kerajaan ini didirikan oleh Marahsilu yang bergelar Sultan Malik As-Saleh sekitaran tahun 1267. Keberadaan kerajaan ini juga tercantum dalam kitab Rihla ila Imasyirak, Pengembara ke Timur, karya Abu Abdullah Ibnu Battuta 1304 sampai 1368. Musafir Maroko yang singgah ke negeri ini pada tahun 1345. Kesultanan Pasai akhirnya runtuh setelah serangan Ihsan Portugal pada tahun 1521. Nah, jadi jelas ya jawabannya adalah C. Sultan Malik Al-Saleh. Jadi Raja Kesultanan Samudra Pasai yang pertama kali adalah Sultan Malik Al-Saleh. Oke, langsung saja kita ke soal yang berikutnya. Raja Majapahit yang bergelar Maharaja Sri Raja Sanaraga adalah A. Hayam Wuruk, B. Ken Arok, C. Raden Wijaya, D. Wisnu Wardana. Nah, untuk soal yang kedua ini itu masih sejenis dengan soal sebelumnya, itu materinya masih sama. Jadi kita banyak-banyak menghafal, membaca sejarah untuk materi kali ini. Jadi kawan-kawan harus banyak menghafal di sini karena ini adalah materi-materi yang harus kita hafalkan. Karena ini kita berbicara sejarah. Sejarah itu tidak bisa berubah, jadi memang kita harus menghafal materinya. Nah, jadi Raja Majapahit yang bergelar Maharaja Sri Raja Sanaraga adalah A. Hayam Wuruk. Ya, jadi jawabannya A ya, Hayam Wuruk. Maharaja Sri Raja Sanaraga adalah gelar bagi Majapahit, yaitu Raja Hayam Wuruk. Ia adalah raja keempat kerajaan Majapahit yang memerintah tahun 1350 sampai 1389. Di bawah pemerintahannya, kerajaan Majapahit mencapai puncak kejayaannya. Di bawah kekuasaan Hayam Wuruk, Majapahit menaklukkan kerajaan Pasai dan Aru, kemudian bernama Delhi. Di era pemerintahan Hayam Wuruk, menyimpan polemik dalam pengangkatannya sebagai raja. Hal itu dikarenakan Hayam Wuruk menjadi Raja Majapahit untuk menggantikan ibunya, Tribhuwana Tunggadewi, yang menjadi wali kerajaan atau Makamanggalya. Dikarenakan status ibunya sebagai Ratu Majapahit telah habisnya status tersebut dikarenakan Gayatri atau sebagai pemegang status kekuasaan yang sah telah meninggal. Nah, jadi jelas ya kawan-kawan, untuk soal ini jawabannya itu Hayam Wuruk. Dan tadi kita sudah membahas sedikit mengenai Hayam Wuruk. Siapa itu Hayam Wuruk dan mengapa ia bisa menjadi raja?
Karena mengapa ia bisa mendapatkan gelar raja pertama? Itu Raja Majapahit. Oke, kita ke soal yang berikutnya. Perlawanan rakyat Maluku terhadap penjajahan Belanda dipimpin oleh A. Pangeran Antasari, B. Tuanku Iman Bonjol, C. Kapitan Patimura, D. Pangeran Diponegoro. Nah, jadi kawan-kawan harus perhatikan bahwa yang ditanyakan di sini adalah perlawanan rakyat Maluku pada saat penjajahan Belanda. Nah, jadi pada saat perlawanan rakyat Maluku ini, ketika penjajahan Belanda, nah siapa yang pimpin? Apakah Pangeran Antasari atau Tuanku Iman Bonjol, Kapitan Patimura atau Pangeran Diponegoro? Nah, jelas ya, kita pasti sudah dapatkan materinya sebelumnya. Itu jawabannya adalah C. Kapitan Patimura. Patimura lahir pada tanggal 8 Juni 1783 dari ayah Fran Matulesi dengan ibu Francina Silahoi. Menurut M. Sapija atau penulis buku sejarah pemerintahan pertama, ia mengatakan bahwa pahlawan Patimura tergolong turunan bangsawan dan berasal dari Nusa Ina atau Seram. Ayah beliau yang bernama Antoni Matulesi adalah anak dari Kasimiliali Patimura Matulesi. Yang terakhir ini adalah putra Raja Sahulau. Sahulau merupakan nama orang di negeri yang terletak dalam sebuah teluk di Seram Selatan. Ia adalah pahlawan yang berjuang untuk melawan VOC Belanda di Maluku. Sebelumnya, Patimura adalah mantan sersan di militer Inggris. Pada tahun 1816, Inggris bertekuk lutut kepada Belanda. Kedatangan kembali kolonial Belanda pada tahun 1817 mendapat tantangan keras dari rakyat. Hal ini disebabkan karena kondisi politik, ekonomi, dan hubungan kemasyarakatan yang buruk selama 2 abad. Rakyat Maluku akhirnya bangkit, mengangkat senjata di bawah pimpinan Kapitan Patimura. Nah, jadi jelas ya, perlawanan rakyat Maluku terhadap penjajahan Belanda itu dipimpin oleh Kapitan Patimura. Nah, tentunya kita tidak asing lagi dengan nama Kapitan Patimura. Siapa itu Kapitan Patimura? Tentu Pangeran Antasari kita juga tidak asing lagi. Kita sering mendengar nama Pangeran Antasari, Tuanku Imam Bonjol, begitu juga Pangeran Diponegoro. Jadi tinggal kita nanti ingat kembali atau baca kembali materinya mengenai siapa sih itu Pangeran Diponegoro, siapa itu Tuanku Iman Bonjol, dan siapa itu Pangeran Antasari. Nah, untuk Kapitan Patimura sendiri, tadi kami sudah menjelaskan sedikit siapa itu Kapitan Patimura. Nah, jadi selanjutnya tinggal kawan-kawan mengembangkan materinya. Ya, oke, langsung saja kita ke soal yang berikutnya. Gunung tertinggi di Indonesia adalah A. Jayawijaya, B. Slamet, C. Kerinci, dan D. Gamalama. Nah, jadi ini yang di soal kali ini yang ditanyakan yaitu gunung tertinggi yang ada di Indonesia. Nah, di sini ada 4 pilihan jawaban. Apakah Gunung Jayawijaya, Gunung Slamet, Gunung Kerinci, atau D. Gunung Gamalama. Nah, tentu tidak terlalu susah ya ketika menemukan soal semacam ini, karena ini sangat sering kita dapatkan dulu pada saat di bangku sekolah. Saya masih ingat, kalau tidak salah ini kita mata pelajaran IPS kalau tidak salah. Ini tentang gunung. Saya ingat betul bahwa dulu kita sudah pernah belajar nama-nama gunung atau sejenisnya, juga sungai dan yang sejenisnya. Yang jelas materinya tentang itu. Nah, tentu kalau ini gunung tertinggi di Indonesia, itu jawabannya adalah A. Gunung Jayawijaya. Nah, jelas ya kawan-kawan, pasti kita tahu bersama bahwa gunung tertinggi di Indonesia itu Gunung Jayawijaya atau Puncak Jaya atau dikenal dengan Jayawijaya atau Karstens Pyramid. Nah, ia adalah sebuah puncak yang menjadi bagian dari barisan Sudirman yang terdapat di Provinsi Papua, Indonesia.
Puncak Jaya mempunyai ketinggian 4.884 meter dan di sekitarnya terdapat gletser Carstensz, satu-satunya gletser tropika di Indonesia, yang kemungkinan besar segera akan lenyap akibat pemanasan global. Puncak Jaya merupakan gunung yang tertinggi di Indonesia dan merupakan salah satu dari 7 puncak tertinggi di dunia. Nah, jelas ya kawan-kawan, gunung tertinggi di Indonesia adalah Puncak Jaya Wijaya. Oke kawan-kawan, mungkin cukup sekian yang dapat saya bagikan pada kesempatan kali ini. Saya yakin beberapa soal yang saya bagikan ini ketika kita perdalam materinya itu lumayan untuk menambah wawasan kita. Jadi semangat terus untuk kawan-kawan mempersiapkan diri mengikuti tes SKB. Semoga apa yang kita lakukan ini tidak sia-sia dan kita bisa memperoleh hasil yang maksimal nanti ketika mengikuti tes SKB, hasil yang memuaskan yang sesuai dengan apa yang kita harapkan.